Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
dengan waktu. Jadi saya dengan ini adalah yang kebetulan ada tugas untuk bagaimana pengambilan keputusan sesuai dengan modul 3.1 di Tentu saja ada beberapa hal yang saya mohon izin sebelum kita mulai kita mulai dari pertanyaan yang kenyataannya semua sebetulnya bertanya testingnya lah ya, harusnya bagaimana. sejauh ini berarti apakah ada konteks Sebetulnya sudah kami sebetulnya sudah aturannya peluang-peluang kembali dengan sendirinya membentuk perilaku mereka dengan lebih baik atau bagaimana? ya kadang memang harus dikondisikan ya, itu di pengawasan makanya itu, jadi controlling ya. Lalu gini untuk selama ini bagaimana ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama Otoritas seperti misalkan ASN kan tugas dan tanggung jawabnya sudah dan kalau tidak prioritas di antaranya itu ya ada lagi yang harus diprioritaskan. Kita sudah memprioritaskan juga ada seorang dia butuh uang sementara dia harus transfer uang keluar. Saya memberikan solusi ya paling tidak tolong perlu dari solusi yang supaya ini saya mau bertanya juga langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? ya kalau ada setiap case saya berbeda ya, jadi kadang tanpa sadar melihat secara langsung kondisi terus ada informasi dari beberapa pihak, nah itu saya cross check kemudian itu kadang saya rekomendasi karena ini orang dewasa ini dengan orang dewasa ngomong
hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika itu kan berarti kan antara keadilan dan Kalau case-nya itu memang kadang seperti kami para pimpinan tuh mengabaikan dulu hati nurani kadang-kadang. Jadi dilihat dulu urgensi permasalahan. Kan adil itu tidak harus rata sesuai dengan porsinya. Tidak ada dulu case-nya. Itu yang biasa. Tantangan-tantangan apa saja yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan yang menimbulkan gejolak itu? Iya. Jadi kan namanya pimpinan itu kan tidak semuanya bisa memuaskan harapan, gitu kan. Di situ konsekuensinya ya saya harus menyadari bahwa nanti akhirnya nanti dalam praktik action slide, jadi kadang memang saya masih menghadapi diri I don't care gitu, dan saya berusaha untuk melihat dulu ya sedikit banyak mengeliminir rasa kebutuhannya bagi teman-teman. Jadi itu lama-lama kan mereka akan memahami gitu, oh si ibu ini ternyata tidak suka bukan karena orangnya tetapi karena perilakunya, dan itu pun kebetulan kita kan sering briefing ya kan. Nah salah satunya itu adalah cara saya mendekatkan diri menginformasikan kemauan saya sebagai pimpinan apa dan mana. Saya diharapkan teman-teman itu jadi dilatih secara organisasi. Terus selanjutnya Bu, ketika misalnya ada untuk penyelesaian ada terjadwal atau misalnya jika ada kasus langsung Kalau di Indonesia itu yang efektifnya masuk, tapi kadang butuh waktu juga. Dan saya sudah lihat juga dari psikologis itu, karena kalau udah cool down itu pastinya bisa masuk ke area pribadinya, tapi kalau dia masih ada amarah susah, pasti nanti akan mental, kan ngomong apa aja pasti mental. Paling nanti saya ada melihat juga situasi dari psikologis ya, kalau itu karena psikolog dan BK ya, jadi bawaannya gitu. melihat secara ini Case per case mana yang memang harus saya harus tangani, kalau banyak ya panggil membutuhkan semacam coaching lebih lanjut ya, itu jadi tidak terputus gitu ya langsung. karena biasanya kan seperti kayak anak lah ya, dari mengalami kesalahan, kalau punishment yang belakangan jauh
dia akan tidak melihat esensi pembelajarannya gitu kan. Karena di dalam olahraga itu kan ada dua etis ya. Iya, betul, pasti ada. Iya. Sedikit-sedikit pasti ada. Gitu, iya. Jadi untuk menghilangkan luka, kalau dalam pola itu luka fokus, tapi kalau di dalam pola konsentrasi, luka pengasuhan itu tidak dapat kemudian dan itu nanti pindah, dan itu kalau tidak diberesin akan menjadi bangkai emosi dan itu jadi penyakit. Jadi itu mungkin nanti yang akan menghambat kinerja juga ya Bu ya. Ya, produktivitas. Terus Produktivitas nanti dari yang pengaruhnya bekerja. apa? Etos kerja, budaya kerja. Jadi dampaknya sangat-sangat luas ya. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya Bu, dari kasus-kasus yang terjadi faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau bisa membantu dalam faktor-faktor atau ada nggak Bu orang yang membantu Ibu dalam disarankan kalau kasus-kasus Ya, itu banyak sih. membagi peran seseorang apakah Itu kemarin visi, kemudian dia visi. Dilihat visi juga. Kadang kalau memang itu sudah menjadi sebuah lingkaran kayak dampak gitu ya, saya akan sharing dengan kepemimpinan itu para wakil dan tapi kalau itu pikirannya bisa saya tangani dan tidak meluas ya itu saya sendiri tapi dia ya contoh Pak tadi kita sebelumnya sudah bawa sama bahwa setiap hari disiram 2 kali pagi dan sore. Nyatanya saya cek perasaannya gitu tanah kayak pasir. Saya panggil langsung ke KPU-nya. Cek, memang benar. Itu dapat sama. Kan memang itu bawah dia. Jadi tidak mau kasih ya, jadi pikirannya memang tidak berdampak. Pikirannya kan ini kalau saya langsung tangannya nanti berdampak. Si wakil ini merasa bagaimana? Dia kan dua hati, aku. Jadi ada kasusnya itu ya dari kasus-kasus pembelajaran Sebagai pimpinan itu harus tenang dulu, kan? Berpikir jernih, boleh panik ya tidak boleh panik, gitu kan? Terus mengumpulkan sebanyak-banyaknya data pendukung. Jadi sebab akibat, kenapa nih masalah ini muncul? Penyebabnya apa? Kadang ketika saya sudah tahu, gitu ya, saya tidak komentar dan tidak mengkomunikasikan dulu sambil saya mencari data yang valid dan untuk segala penghinaan. Karena kan namanya intelektualnya sudah takarannya kan sudah pasti saja yang begitu, tapi kan katanya masih ada di antara teman-teman kita itu tidak seperti itu. Kira-kira masih seperti saya kesannya apa kesannya baper jadi saya pun harus mengenali karakter dan tipenya itu aja udah bisa seperti itu aja
masing-masing berbenturan gitu ya. Padahal kan saya sudah sering menyampaikan bahwa ketika saya berbina menyebut saya dan mencintai Anda, eksis akhir saya sering mengatakan bahwa dia salah tidak bersalah. Jadi ini harus jadi kan membangun kesadaran kepada si individu itu untuk memang memahami, harus meng-coupling gitu, mana area kedinasan, mana area pribadi. Tapi kalaupun nanti akhirnya bersinggungan dengan pribadi mereka, itu bukan mereka lah gitu. Pokoknya tidak ada di saya pun ada. Jadi kalau saya benar dan salah, itu makan bareng gitu ya, yang untuk mengeliminir, mencairkan suasana. Jadi ketika saya berhadapan dengan beliau dalam konteks masalah, dia bisa lihat saya dengan pribadi yang berbeda gitu. Oh, ibu begini ada kedinasan. Oh, kalau begini ibu menjadi pribadi. Baik, terima kasih banyak Tuhan kan bagaimana kiat-kiat strategi untuk mengambil kami belajar banyak dari apa yang sudah tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. 19 kali pemahaman kami dan dalam ketulusan sebagai pemimpin kita harus bisa mengambil Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu apa kemudian itu bisa dicontoh? Yang baik, yang baik doang. Karena kami juga masih harus banyak belajar, terutama dalam mengambil keputusan yang bersinggungan dengan orang luar. Karena kan selama ini keputusan yang diambil itu hanya pada berdasarkan belum pada kami dengan tekanan pikiran dan karena jadi memang masih harus dan konsisten Itu yang paling konsisten komitmen Ya, tadi pakai filosofinya. ya kalau dengan itu mungkin lebih berpihak pada sesuatu. Jadi ya memang kembali lagi goalnya dulu harus jelas. Gitu. Iya. Kalau goal kita udah jelas, apapun ya insya Allah kita mencoba mengarah ke sana gitu kan. Why ini juga harus kuat. Mengapa kita melakukan itu? Paling bisa ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat teman-teman yang banggakan, ini adalah Bu Dewi Retno, Bu Nizar, dan Ibu Saudi sebagai CGP Angkatan 7. Perkenalkan kami Bu Dewi Elvi, untuk wawancara Ibu Dewi terkait tugas kami dalam demonstrasi kontekstual dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Kami akan bertanya seputar pengambilan keputusan ya yang diambil oleh kepala sekolah terhadap apa yang terjadi di sekolah yang Ibu Dewi pimpin. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin saya persilakan kepada Ibu Dewi Retno Lestari. Ibu Dewi dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Dia atas kesempatannya. Sebelumnya Bu Dewi izin kami merekam percakapan kita pada siang hari ini. Silahkan Bu. Oke. Baik Bu Dewi, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama dari wawancara ini, apakah Bu Dewi pernah mengalami buat sebuah keputusan di mana masalah yang muncul adalah sebuah dilema etika? Jadi dalam keseharian itu ada selalu ada, apakah itu menyangkut murid ataukah KBM ataukah masalah pengelolaan keuangan dan sebagainya, selalu ada itu. Apakah pertanyaannya tadi cuma ada doang ya? Soalnya tadi suaranya Bu Retno nggak terdengar jelas. Jika ada apa yang membedakan antara dilema etika dengan bujukan moral? Bagaimana Ibu membedakan? Beda antara masalah yang muncul apakah dia dilema etika ataukah bujukan moral. Kalau secara sederhananya mudah saja, jika suatu masalah itu ada sisi baik dan buruk atau benar lawan salah, maka itu bisa dipastikan adalah sebuah bujukan moral, dan pengambilan keputusannya sangat sederhana, kita akan ikuti hal yang baik atau yang benar. Sementara kalau sebuah masalah itu di mana benar lawan benar, jadi kalau diambil X benar, diambil Y juga benar. Jadi di situ ada dua kebenaran yang saling bertentangan. Nah, itulah yang menurut saya sebuah dilema etika yang mana penyelesaiannya membutuhkan tahapan berpikir yang panjang dibandingkan dengan bujukan moral. Gitu Bu, cara bedainnya saya sederhana aja. Cara mengambil keputusannya ya? Iya, bagaimana? Sebentar, bagaimana cara pengambilan keputusan dari Bu Dewi ketika permasalahan yang ada itu sama-sama mengandung nilai kebenaran. Jadi sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau ini adalah sebuah dilema etika, memang sangat membingungkan karena kalau dilihat sepintas dua-duanya sama benarnya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Karena itu langkah pertama saya pastilah akan merenungkan dulu ini sebenarnya permasalahannya apa, lalu nilai-nilai apa yang bertentangan di sini. Jadi harus tahu dulu gitu ya, apakah ini benar dilema etika atau hanya sebuah bujukan moral. Begitu saya yakin, oh berarti di sini ada hal benar yang tapi saling bertentangan, maka saya nggak akan memutuskan ini sendiri, saya akan berdiskusi, bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena itu saya harus tentuin dulu
siapa saja yang bisa kita libatkan dalam situasi dilema etika ini. Misalnya kalau ini menyangkut siswa, apakah hukuman ya atau skorsing atau yang lebih berat lagi di apa ya pindah sekolah misal gitu ya. Maka tentu saja yang terlibat dalam situasi kasus ini saya akan melibatkan kesiswaan, misalnya wali kelasnya, atau misalnya guru BK. Atau misalnya dilema etikanya dalam hal keuangan, maka saya misalnya melibatkan tim bos, atau KTU, atau bendahara, atau sudin, atau petugas dari dinas untuk apa ya, untuk mendiskusikannya. Jadi saya akan melihat dulu siapa yang bisa kita libatkan dalam situasi ini. Kemudian juga setelah teman-teman itu saya undang, kemudian kita kumpulkan fakta sebanyak-banyaknya karena terkadang tidak semua hal yang saya tahu ya karena mungkin kejadiannya tidak di depan saya, jadi banyak hal yang saya tidak tahu. Jadi fakta-fakta yang relevan kita kumpulin dulu. Kemudian barulah kita bahas ya pengujiannya itu benar atau salah. Terkadang seolah-olah itu benar, tapi kalau kita kembalikan ke aturan mainnya gitu ya, aturan mainnya oh ternyata salah gitu. Seperti misalnya dalam hal keuangan, lihat dulu di juknis bosnya benar nggak gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, jadi ada yang difikirkan atau dilihat benar atau salahnya. Kalau ternyata eh, dari regulasi sudah salah, ya gampang kita ngambil keputusannya gitu ya. Kalau dari regulasi sudah salah, oh berarti ini nggak bisa gitu. Tapi terkadang dari keputusan juga abu-abu misalnya atau tidak ada dari regulasi misalnya abu-abu atau tidak ada. Berarti kita tingkatkan lagi berpikirnya kita ini kalau misalnya ya, misal anak ini kita skorsing nanti apa kata orang gitu ya. Juga kita juga lihat bagaimana perasaan misalnya seandainya saya adalah ibunya seperti itu. Jadi kita pikirkan juga hal-hal seperti itu. Di sini memang berat, apalagi kalau kita berdiskusi dengan banyak orang, banyak kepala, banyak pendapat, maka tentu nanti akan muncul pendapat berseliweran satu persatu. Nah, di situ saya juga harus mampu memilah mana pendapat-pendapat yang ada hubungannya dengan kasus ini. Jadi segala hal dilihat. Tapi biasanya sih kalau dia tidak terlalu berat atau kasus ini sering terjadi atau pernah terjadi sebelumnya, eh, biasanya cepat kita menemukan satu titik temu ya satu pencerahan. Tapi kalau ini adalah hal baru itu biasanya bisa lama itu apa namanya saya mendengarkan pandangan-pandangannya dari teman-teman tadi. Nah, kemudian kita juga lihat apa ya benarnya ini versi siapa gitu ya, salahnya ini versi siapa. Kalau cuman benarnya satu kelompok orang saja, sementara secara umum nggak benar, ya kita juga harus memikirkan itu. Atau benarnya karena rasa kasihan, sementara rasa keadilannya dilanggar atau seperti itu, ya kita juga harus pikirkan. Jadi memang banyak yang harus dipertimbangkan jika memang ya dilemanya ini sama-sama benar, benar versus benar. Nah, kalau sudah dilakukan investigasi atau kita kumpulkan semuanya, kita rundingkan, maka terakhir ya kita buat keputusan secara bersama. Di mana keputusan ini tentu saja ya eh, harus bisa diterima oleh semua pihak karena kita ambilnya berdasarkan musyawarah. Nanti kita juga harus berani jika manakala keputusan ini ternyata eh, eh, apa ya dampaknya tidak baik, kita lakukan refleksi ternyata tidak baik ya, ya kita harus berani merevisi keputusan ini. Jadi bukan satu hal yang baku kalau udah diputuskan harus diikuti nggak juga. Jadi saya juga harus berani melihat. Jadi kasus terutama pada kasus anak-anak yang tidak mampu, terkadang ada keunikan-keunikan tersendiri ya yang mungkin kami tidak pahami seperti itu.
Nah, itu jawaban saya mudah-mudahan pas ya dengan pertanyaannya karena tadi suaranya kurang terdengar. Gitu Bu Dewi Retno. Iya, terima kasih Bu. Jawabannya tadi walaupun pertanyaan saya sempat terputus-putus, tapi berkesesuaian kok Bu dengan apa yang saya tanya. Baik, berikutnya kepada Ibu Diah untuk pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Sebenarnya tadi jawaban Bu Dewi sudah panjang lebar ya. Pertanyaan saya berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Dewi tadi, Bu Dewi Retno ya. Kalau Bu Dewi tadi sudah menjelaskan tentang pengambilan keputusan di sekolah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, pertanyaan saya yang berikutnya adalah bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah prosedurnya seperti apa gitu Bu Dewi? Iya, prosedurnya seperti apa gitu. Langkah-langkah ya, oke. Tadi kalau kasus muncul sekolah, lalu saya sebagai pimpinan harus mengambil sebuah keputusan, maka pertama saya yang harus cari tahu dulu merupakan dilema atau bujukan moral. Kalau bujukan moral itu ciri khasnya gampang. Pasti ada yang benar, ada yang salah. Maka kita harus kembali kepada yang benar, yang salahnya kita tinggalkan. Tapi kalau manakala ternyata dua-duanya ya beberapa dalam sebuah kasus penyelesaiannya itu ada beberapa sisi yang bisa saya lakukan di mana keduanya tuh seolah-olah benar ya. Jadi benar versus benar. Maka saya tidak boleh gegabah langsung membuat sebuah keputusan berdasarkan pemikiran saya sendiri. Yang harus saya lakukan itu tadi ya, pertama identifikasi dulu, kemudian saya merekrut atau mengundang teman-teman saya. Tapi sebelum mengundang, saya tentuin dulu wilayahnya. Siapa kasus ini? Apakah wakil kesiswaan saya, ataukah wakil kurikulum, ataukah sarpras, atau keuangan? Jadi siapa yang terlibat? Tidak tertutup juga kemungkinan saya melibatkan pihak luar manakala mungkin kasus ini belum pernah terjadi di 95. Jadi saya mungkin bertanya kepada teman-teman saya kepala sekolah yang sudah senior di luar sana atau mungkin dari dinas atau mungkin dari orang tua yang bisa saya jadikan tempat bertanya. Nah, kalau kita sudah duduk bersama ya lalu kita ngebahas ini masalah ini sebenarnya apa sih gitu ya sebenarnya apa eh, faktanya apa aja gitu ya jadi semakin banyak fakta yang terungkap semakin banyak pegangan kita kalau masih abu-abu faktanya nggak jelas juga saya agak ngeri juga makanya faktanya harus sebanyak-banyaknya kita kita kumpulkan. Kemudian kita uji ya benar atau salahnya. Uji yang paling gampang ya pertama dengan menggunakan azas legal ilegal. Kalau dia misalnya keuangan, ya kita misalnya menggunakan Juknisbos atau Juknis BOP. Kalau dia kesiswaan, kita lihat tata tertib SMA 95 seperti apa gitu. Jadi kita lihat dulu payung hukumnya, dasar hukumnya. Nanti kalau misalnya di dasar hukumnya nggak ada misalnya, kita bisa lihat lagi kita perluas dengan melihat apa namanya standar yang ada di luar sana gitu ya. Kalau misalnya nggak ada, misalnya nih kasus guru dengan guru gitu ya, misalnya kasus guru, kita lihat oh kode etik gurunya atau bagaimana. Kemudian juga tentu saja saya dan teman-teman kan juga punya feeling ya institusi. Jadi kita mikir nih sebenarnya apa sih gitu ya. Insya Allah sih kalau berpikirnya jernih itu langsung dapat clue biasanya gitu. Nah, kemudian kalau kita udah sepakat misalnya mau ngambil sebuah keputusan X, kita pikirin lagi nanti ini apa efeknya gitu ngambil keputusan yang nanti akan balik ke kita gitu ya. Oh itu kan juga repot juga. Jadi kita apa ya
kita perhatiin juga lah efeknya nanti kalau keputusan ini kita keluarkan. Kemudian juga bisa juga saya menggunakan panutan karena misalnya saya punya seorang pengawas namanya Ibu Patra, beliau juga mantan kepala sekolah. Jadi mungkin Ibu Patra saat jadi kepala sekolah pernah menemukan kasus ini. Jadi saya juga jadi tempat bertanya juga Bu Patra sebagai panutan saya. Nah, kalau semua sudah difikirkan, sudah direnungkan bareng-bareng, kemudian kita uji nih hitungan kita. Kan kita tadi kan udah mengambil sebuah paradigma, oh kita mau begini gitu ya, kita uji. Kita uji paradigma kita ini. Apakah paradigma ini berdasarkan kebenaran individu lawan masyarakat misalnya. Misalnya saya cuma mau memenangkan satu orang anak, sementara sekian anak yang akan merasa terganggu kalau saya ambil keputusan itu. Atau misalnya saya hanya mengambil sebuah keputusan karena rasa kasihan terhadap suatu anak, maka saya harus mikirkan bagaimana keadilan terhadap anak-anak yang lain. Jadi ada juga yang dipertimbangkan. Cuman biasanya Bu Diah, alhamdulillah sampai sejauh ini eh, 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 masalah-masalah yang timbul, walaupun ini adalah sebuah dilema etika, tapi biasanya adalah masalah yang sering muncul. Jadi kami sudah bisa menerka ke arah mana nanti penyelesaiannya. Karena kita juga harus melihat ya apa yang harus kita utamain. Apakah nanti hasil akhirnya seperti ini, atau bagaimana peraturannya, atau bagaimana nanti perasaan orang-orang gitu ya. Jadi memang banyak pertimbangan. Nah, nanti kalau sudah ketemu ya, sudah mengerucut mana yang akan kita pakai sebagai keputusan itu, kita masih bisa mendiskusikannya lagi. Siapa tahu ya, terkadang ada hal baru yang muncul dari para teman-teman yang memberi masukan. Jadi saya tidak pernah kaku. Jadi kalau udah di mufakat harus ini ya gitu, enggak juga. Kalau nanti ternyata ada pemikiran yang lebih baik ya, kenapa enggak gitu. Nah, lalu kalau udah nih udah bulat, akhirnya bulat, sebuah keputusan bulat, lalu kita buatlah keputusan itu atas nama sekolah, kita keluarkan ya, dengan harus berani ya, karena kan ini keputusannya berdasarkan proses, bukan pemikiran saya sendiri. Nah, tapi masih ada tapinya lagi. Kalau sudah kita keluarkan, kita juga harus mau merefleksikannya. Jika memang keputusan ini tepat, dampaknya baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata masih ada yang harus difikirkan kembali, nggak ada salahnya kita merevisi keputusan tersebut. Gitu, Budiah, langkah-langkahnya. Oke, terima kasih, gamblang banget Bu Dewi, jawabannya luar biasa ya. Apa namanya, mulai dari mengidentifikasi sampai mendapatkan hasil dari keputusan yang Bu Dewi ambil. Dan bukan hanya dari sepihak, tapi berbagai macam unsur Bu Dewi libatkan untuk mencari sebuah keputusan. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya Bu Dewi, hal-hal apa saja nih kira-kira yang selama ini Ibu anggap efektif dalam kasus dilema etika, Bu Dewi? Yang Bu Dewi anggap efektif dalam kasus dilema etika. Kira-kira hal apa saja, Bu Dewi? Hal-hal apa saja yang efektif dilakukan dalam mengambil keputusan dilema etika gitu, Bu ya? Ya, betul. Soalnya Ya, betul. soundnya kurang bagus. Oke. Ya, yang paling efektif ya itu tadi memang apa namanya, pertama berkaca dari pengalaman. Kalau memang sudah pernah ada kasus seperti ini, paling efektif melihat lagi. Kalau memang sama mirip ya biasanya sih karena kondisi sekolah 95 seperti itu ya biasanya pengulangan kembali keputusan bukan hal yang aneh dan biasanya langsung diterima. Kemudian efektifnya juga adalah dengan mengumpulkan banyak orang yang sesuai dengan bidangnya. Itu sangat efektif. Karena kalau saya ngundang orang yang nggak bidangnya juga nanti malah ngebingungin saya gitu. Jadi yang paling efektif yang sesuai dengan bidangnya. Di 95 Bu Dia ada guru BK yang sangat senior, Bu Iin. Itu bahkan beliau sudah pernah jadi wakil kesiswaan. Jadi artinya
untuk penanganan kasus anak sangat efektif kalau saya ngobrol dengan beliau. Nah, nanti kalau Untuk dengan bidangnya keuangan lain lagi misalnya saya itu. Jadi penentuan personnya itu loh yang harus kita perhatikan di awal gitu, Bu. Oke, ya jadi dilihat dari kasusnya gitu ya. Kasusnya ini berkaitan dengan bidang apa? Kalau bidang ya berkaitan dengan siswa, tentunya ke siswaan. Kalau bidang kurikulum, langsung ke kurikulum, keuangan langsung ke keuangan. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak, luar biasa Bu Dewi jawaban-jawabannya bisa kami ambil untuk sebagai bahan kami belajar gitu ya Bu Dewi. Untuk pertanyaan berikutnya dilanjutkan kepada Ibu Wiwi. Terima kasih Bu Dia, mohon maaf Bu Dewi mengganggu waktunya dan pertanyaan ya, dan Bu Dewi juga sudah efektivitas dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin nih pada kasus-kasus dilema etika ataupun yang berkaitan dengan situasional tadi. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah pasti Bu Dewi juga sudah sering mengalami juga kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang setidaknya membutuhkan perlibatan dan keterlibatan dari semua unsur tadi. Dan pasti situasi-situasi tadi memberikan sebuah efek yang terkadang menjadikan kita harus memiliki kepekaan ya, intuisi dalam menanggapi ataupun memberikan jawaban-jawaban ataupun sikap kebijakan yang berkaitan dalam pengambilan keputusan tadi, Bu Dewi. Mungkin yang mau saya tanyakan, pernah nggak sih atau apa yang Bu Dewi rasakan sebagai pemimpin ketika ada tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang berbau dilema etika itu, Bu Dewi? Karena pasti ada banyak pengalaman yang bisa dibagikan kepada kami. Terima kasih Bu Dewi Elvi. Oke, Bu Wi, terima kasih. Perasaan saya tentu saja seperti teman-teman tahu ya, saya menjadi kepala sekolah pertama kali di SMA 95 bukanlah hal yang mudah karena saya berangkat dari sekolah dengan jumlah kelas yang lebih kecil, lalu di 95 ada 27 kelas, begitu banyak jumlah anak, dewan guru juga banyak. Semua itu membuat saya harus lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi kalau muncul sebuah kasus, waktu awal mula saya menjadi kepala sekolah tentu masih terbawa gaya berpikir saya sebagai seorang guru. Dimana kalau guru kan di kelas ya, kalau ada kasus kita kan diharapkan sigap ya, langsung menyelesaikan Iya, dulu cepat saja di tanggap kelas. ya. Cepat tanggap. Tapi begitu di sekolah kan enggak, apalagi kasus-kasus itu jarang saya temui langsung. Jadi saya hanya mendapatkan laporan baik oleh guru kelas yang lagi ngajar ya atau wali kelas yang anaknya jarang masuk atau guru BK atau apapun itu kasus-kasus ya misalnya guru di ruang guru dan sebagainya. Jadi ini membuat saya belajar bahwa tidak bisa lagi saya seperti gaya guru yang harus segera terselesaikan menurut cara saya. Nah, makanya tantangan ini saya jawab dengan cara mencari teman diskusi yang sesuai dengan bidangnya. Seperti itu, Bu. Apalagi di SMA 95, alhamdulillah banyak guru senior yang bisa jadi tempat saya bertanya. Kemudian juga kebetulan KTU-nya ya waktu saya hadir itu juga KTU yang sudah pernah jadi KTU di 2 sekolah sebelumnya, jadi artinya pengalamannya sudah cukup lebih baik daripada saya. Jadi semua itu tempat saya bertanya. Juga alhamdulillahnya pada saat saya diangkat di SMA 95, teman-teman satu wilayah yaitu MKK SJB 1 itu sayalah yang paling muda. Jadi semua kakak-kakak saya, senior saya ada 8 sekolah, ada 8 kepala sekolah yang bisa jadi tempat saya bertanya. Jadi itu tantangan yang saya rasakan juga perasaan saya. Jadi saya harus mulai bisa mengerem dan bertanya dahulu sebelum menjawab seperti itu, Bu Wiwi. Terima kasih Bu Dewi, menarik sekali. Berarti Bu Dewi lebih menekankan kepada proses adaptasi ya, adaptif terhadap segala perubahan yang ada. Tentunya kan memang ekosistem sekolah ya pasti akan datang ya. Setidaknya kita harus memiliki persiapan-persiapan dan Bu Dewi membutuhkan rekan kerja atau yang solid ya untuk bisa menjadi motivator juga, dan di sini bisa juga terjadi proses mentoring, ya untuk bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, keputusan ya Bu Dewi kepada banyak pihak ataupun yang bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang mau saya sampaikan. Tata kelola. Oh ya, apakah sudah terdengar Bu Dewi? Ya, sekarang sudah terdengar. Apakah sudah jelas?
Iya, sekarang udah Ah, ya. jelas. Coba ulang, Bu. Ya, Ya. ya, terima kasih Bu Dewi atas jawabannya. Dan yang sekarang mau saya ingin tanyakan kembali adalah terkait tata kelola nih Bu Dewi atau sistem yang berlaku ya dan jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus nih terkait dilema etika. Apakah memang dalam pengelolaan kasus-kasus yang tadi Bu Dewi sampaikan itu memang sudah memiliki jadwal yang disesuaikan atau memang menyesuaikan kebutuhan ataupun ada tata kelola yang memang sudah memiliki penjadwalan saja yang bisa digunakan pada saat-saat tertentu gitu Bu Dewi ketika dalam pengambilan keputusan sehingga ada Oke. prosedur-prosedur yang disesuaikan Bu Dewi. Iya. Oke. Bu Wiwi, jika suatu masalah muncul di hadapan saya, kan saya Ya. setiap pagi selalu mengunjungi anak-anak di kelas. Kalau itu muncul, saya langsung tangkap minimal 4 datanya. Kemudian nanti saya akan tindak lanjuti. Tapi kalau masalah itu muncul di kelas saat lagi KBM, biasanya Bapak Ibu guru kalau tidak bisa menangani kan mereka akan lapor ke wali kelas atau ke guru BK. Nanti kalau tidak bisa juga diselesaikan oleh mereka, baru mereka melaporkan kepada saya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Untuk waktu penyelesaiannya, saya tidak pernah membuat jadwal khusus. Pokoknya kalau ada masalah dan itu adalah sebuah hal urgent yang harus diselesaikan, maka saya melihat skala prioritas. Kalau memang urgent banget, maka saya tinggalkan kerjaan rutin yang lain, selesaikan dulu yang ini gitu. Tapi kalau misalnya ini membutuhkan tidak terlalu urgent, membutuhkan pemikiran yang banyak, membutuhkan pelibatan banyak orang, tentu saya akan awali dulu dengan penjadwalan ketemu orang-orangnya. Seperti itu, Bu Diah. Jadi kalau dibilang ada jadwal khususnya enggak lah ya, tergantung situasinya. Tapi kalau memang ini urgent banget, saya akan tinggalkan hal yang lain, saya akan selesaikan ini gitu. Misalnya contoh ya, di peta Jakarta 1 SMA 95 itu ada kesalahan letak RT. Menurut saya ini urgent banget karena kalau kami tidak merevisinya, eh, masyarakat kan taunya peta ini kan dibuat oleh Pemda DKI melalui sekolah. Berarti ini kan dianggap sebuah keputusan sekolah. Kalau keputusan sekolah salah kan itu repot. Maka saya akan segerakan bereskan ini. Padahal mungkin saat itu saya ada rapat dengan Sudin waktu itu di SMA Negeri 17. Nah, maka saya bermohon kepada wakil untuk mewakili dan saya selesaikan dulu yang ini gitu. Jadi eh, kita lihat skala prioritas. Tapi kalau memang ini bisa dulu diselesaikan bertahap, saya akan lakukan hal yang penting dahulu. Gitu, Bu Wiwi ya. Jadi waktu khusus nggak ada, tergantung dari skala prioritasnya, tergantung Ya, dari baik. emergensinya ya. Ya. Seperti itu. Berarti daruratnya tadi ya Bu Dewi ya, urgensinya dan Iya, skala prioritas yang kita harus iya. sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan pasti ada yang harus dijawab dengan segera dan cepat. Khusus itu memang membutuhkan. Terima kasih Bu Dewi atas jawaban-jawaban yang kami khususnya juga bisa belajar tentang prosedurnya yang disesuaikan dalam pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya pertanyaan akan saya berikan kepada Bu Enizar untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Enizar. Terima kasih sebelumnya Bu Dewi. Sama-sama, Bu Wiwi. Ya, baik, terima kasih Bu Wiwi. Sepertinya sudah tadi semuanya terangkum dan ini mungkin saya melanjutkan pertanyaan yang terakhir nih Bu Dewi Elvi. Satu pertanyaan, Iya, siap. dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Oke. Terima kasih Bu Enizar. Pembelajaran utama yang utama banget bagi saya adalah tidak boleh mengambil keputusan tergesa-gesa dan berdasarkan pemikiran sendiri. Karena walaupun saya mempunyai sebuah sertifikat sebagai pimpinan sekolah, tapi tetap untuk hal-hal yang menyangkut keseharian di sekolah, kita tetap membutuhkan pendapat orang lain yang mungkin lebih ahli dari saya. Jadi tidak bisa, misalnya ini kepala sekolah yang ngomong gitu, nggak bisa. Itu kalau saya ya, jadi tetap kita harus bertanya dahulu, difikirkan matang-matang. Kalaupun nanti ternyata
feeling pertama saya keputusannya seperti ini, lalu ternyata kejadian, maka saya Langsung aja atau nunggu Bu Dia? Ibu, oh udah Bu Dia. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama Ibu mengambil keputusan tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, Bu Enizar. Eh, Pengalaman berharga saya bahwa tidak jangan pernah yang pertama terburu-buru menyatakan sebuah keputusan ya. Kalau pendapat pribadi mungkin bisa, tapi kalau sudah menjadi sebuah keputusan nggak boleh buru-buru, harus dipikirkan lagi berdasarkan langkah-langkah tadi. Jika nanti ternyata keputusan yang diambil itu adalah sesuai dengan feeling saya di awal pada saat saya mengerti masalah ini, maka saya secara pribadi tidak akan menyatakan ini keputusan saya, tidak, tapi keputusan bersama. Hal yang sebaliknya juga seperti itu. Saya belajar bahwa manakala pendapat saya ternyata tidak tidak pada akhirnya tidak menjadi sebuah keputusan, atau artinya keputusannya bukan seperti yang saya harapkan. Eh, tapi karena ini sudah menjadi sebuah keputusan mufakat yang bulat, kemudian juga ternyata dampaknya baik, maka saya tidak boleh kecil hati ya. Artinya bahwa inilah gunanya musyawarah untuk mufakat gitu. Walaupun labelnya saya sebagai seorang kepala sekolah, tapi belum tentu semuanya bisa kita putuskan sendiri. Dan manakala kan tidak semuanya mulus ya Bu Enizar, teman-teman ya, karena kita kan manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Maka manakala sebuah keputusan kita masih belum tepat, kita harus berani mengakui itu masih belum maksimal, maka kita lakukanlah revisi atau perubahan. Itu lebih baik daripada kita tetap ngotot ya mengatakan ini yang paling baik dan benar gitu. Itu yang paling yang menurut saya. Itu Bu Enizar yang saya rasakan selama ini setelah 3 tahun lebih menjadi kepala sekolah di SMA 95. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi Elvi atas berbaginya bersama kami. Jadi pada saat ini juga nanti ke depannya bila mana kami dihadapkan pada kasus-kasus gitu ya, yang terutama berkaitan dengan dilema etika, kami tidak gegabah seperti yang Ibu katakan tadi, dan juga kami bisa merangkul siapa-siapa yang menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan tadi serta mau untuk apa ya, menganggap bahwasanya itu keputusan bukan keputusan pribadi, yaitu keputusan bersama seperti itu. Terima kasih berbaginya Bu Dewi Elvi. Semoga kami semua dapat konsisten dalam menjalani hal yang baik seperti yang Ibu katakan tadi. Mungkin Amin. ibu-ibu Amin, yang amin, lain bisa amin ya rabbal menambahkan. alamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya bisa berkomitmen konsisten terhadap pengambilan keputusan yang nantinya mungkin terjadi pada kita gitu ya Bu Enizar. Ya, dengan berakhirnya pertanyaan dari Bu Enizar nih Bu Dewi, alhamdulillah berakhir sudah wawancara dari kami CGP Angkatan 7. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Dewi sudah meluangkan waktunya meskipun sudah melalui proses yang mundur, alhamdulillah terjadi hari ini ya. Kalau Allah bilang kun fayakun, terjadilah maka terjadilah gitu ya. Alhamdulillah di hari Minggu ini proses wawancara dengan Bu Dewi bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang Bu Dewi berikan memberikan keberkahan buat kita semua, bisa kita ambil, kita jadikan bahan pelajaran buat kita di kemudian hari. Kepada Bu Dewi Retno, Bu Wiwi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan. Terima kasih Bu Dia, sama saja yang disampaikan oleh teman-teman kami juga bahwa memang hari ini hari yang memang momentum bersejarah lah buat kami ini, terutama Bu Dewi, untuk banyak berbagi pengalaman yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Semoga kami juga bisa mengikuti dan setidaknya mendapatkan gambaran ya terkait peran kepemimpinan sangat penting dalam pengambilan keputusan, sehingga ketika dihadapkan pada dilema etika, kita tidak boleh gegabah tadi yang disampaikan oleh Bu Enizar ya, bahwa semuanya membutuhkan kejernihan dalam berpikir, kemudian butuh kerja tim, dan kita perlu mendengarkan masukan-masukan paradigma yang lain yang bisa
berperan efektif terhadap kita sendiri dalam pengelolaan emosi kita, pengelolaan situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, sehingga kita bisa tepat dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan. Mungkin itu saja Bu Diah. Terima kasih tak terhingga untuk Bu Dewi untuk waktunya yang sudah bisa membersamai kita sampai pada hari Minggu ini yang harusnya Istirahat. keluarga ya buat kita semua. Tapi kita berupaya untuk kedepannya kita menjadi penerus lah buat Bu Dewi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi Retno, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih atas waktunya, kemudian atas kesediaannya. Bu Dewi itu selalu membantu kami dalam hal-hal yang memang kami butuhkan. Terima kasih atas supportnya Bu Dewi. Semoga kita semua sehat-sehat. Oke. Terima kasih sama-sama teman-teman. Saya cuma bisa mengatakan Sehat-sehat tetap ya Bu Dewi ya. semangat. Ya, tetap semangat teman-teman karena nanti yang teman-teman akan hadapi di sekolah kelak ya, insya Allah kalau teman-teman sudah menjadi pimpinan di sebuah sekolah, tentu akan situasinya tidak mungkin persis sama dengan yang saya rasakan, tapi teman-teman bisa mengambil intinya bahwa kehadiran kita di sebuah sekolah memang secara SK sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah, tapi dalam hal masalah yang muncul di sekolah itu adalah masalah kita bersama. Jangan pernah ragu teman-teman ya untuk ajak ngobrol tim manajemen serta Bapak Ibu guru dan karyawan TU. Bagi kita semua orang di sekolah sama pentingnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena bayangkan kalau tidak ada seorang caraka, waduh repot banget kita. Tapi begitu juga kita juga memberikan apresiasi juga kepada anak-anak murid kita karena keberadaan mereka itulah yang membuat kita harus tetap bertahan hidup menjalankan amanah dengan baik. Sekali lagi teman-teman semangat ya. Insya Allah ibu-ibu muda ini bisa menjalankan tugas kelak dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal Mohon maaf ya. Tadi ada beberapa kendala. Saya juga jangannya ya. juga, Masya Allah, berkah Bu Dewi Mohon maaf ilmunya. lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir Iya, batin. sama-sama ya. Waktunya. Iya, nanti kita Baiklah, ketemu lagi. dengan berakhirnya semua, terakhir ditutup oleh Bu Dewi, maka berakhir pula wawancara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kami dapat melanjutkan tugas-tugas CGP gitu ya Bu Dewi dengan baik. Terus juga terima kasih Bu Dewi juga sudah mensupport kita ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Itu saja, sekian dari saya sebagai moderator hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada mungkin kata-kata yang tidak berkenan yang datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Bu Dewi dan warahmatullahi wabarakatuh.